Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi yang cerah ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kerahmatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi yang cerah ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah, jika semua hadir. Kita harus senantiasa rajin untuk datang ke sekolah, karena dengan kita selalu hadir, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Oh ya, sebelum berangkat ke sekolah tadi, sudah sarapan apa belum? Bagus. Sarapan itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, terutama untuk mengembalikan stamina tubuh kita. Kita juga tidak boleh untuk tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah, karena kalau kita tidak sarapan, tubuh kita akan lemas dan kita tidak bisa menampung materi yang diajarkan oleh guru kita. Nah, kita pada pembelajaran kali ini, Ibu harap anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan seksama, dengan mendengarkan dan dengan melihat materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, Ibu sangat berharap anak-anak untuk lebih semangat dan lebih giat dalam kegiatan pembelajaran pada pagi yang cerah ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, ya, strategi meningkatkan kemampuan membaca. Yang kemarin itu kan pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang meningkatkan kemampuan membaca dan anak-anak Ibu sudah mulai paham. Nah, baiklah. Ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak apa itu pengertian membaca? Nah, membaca itu merupakan suatu kegiatan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Nah, maksudnya itu seseorang membaca untuk mendapatkan sebuah informasi atau pengetahuan yang terdapat dalam bacaan yang telah dibacanya. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan membaca ini sangat penting, karena dengan kita sering membaca, kita bisa memperoleh ilmu dan membuka wawasan dunia. Nah, di sini siapa yang suka membaca? Ya, bagus. Membaca merupakan salah satu aktivitas yang sangat bermanfaat. Juga bisa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita terhadap dunia luar yang belum kita ketahui. Nah, seseorang dengan seringnya membaca, dia akan meningkatkan beberapa hal, seperti meningkatkan kemampuan daya berpikir kritis, logis, dan meningkatkan intelektual mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk siswa-siswa Ibu untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Nah, keterampilan membaca ini juga merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seluruh anak-anak, terutama pada jenjang sekolah dasar. Ya, karena sekolah dasar merupakan pondasi awal untuk meningkatkan kemampuan membaca. Oleh karena itu, Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan dan dapat mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan membaca. Nah, membaca juga merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif di mana kita dapat memahami informasi terhadap bahan bacaan. Ya, seperti kita membaca sebuah buku atau majalah. Nah, dalam buku tersebut kita bisa mendapatkan informasi yang tidak kita ketahui selama itu proses pembacanya itu merupakan suatu proses membaca yang positif. Nah, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Oleh karena itu,
Membaca itu bukan hanya melihat kumpulan-kumpulan dari yang kita baca, tetapi kita harus tahu makna apa yang terkandung dalam bacaan yang telah kita baca. Nah, membaca juga suatu proses yang selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tidak bisa terlepas dari kegiatan membaca. Seperti saat kita membaca sebuah pamflet ataupun brosur. Nah, kita ingin mengetahui produk-produk apa aja yang terdapat di dalam brosur tersebut. Nah, kita harus bisa membaca, karena kalau kita buta huruf ataupun kita tidak bisa membaca, itu merupakan salah satu kelemahan, ataupun kita akan menjadi orang yang tidak beruntung karena kita tidak bisa membaca dan kita tidak tahu makna dan dunia tentang seisinya, seperti itu. Nah, membaca ini bukan hanya menerima pesan dari kegiatan membaca, tetapi juga bisa menyebarluaskan pengetahuan kita melalui kegiatan membaca ini. Ya, kegiatan membaca ini sangat penting dan sangat perlu ditingkatkan, terutama pada anak-anak ibu yang masih di jenjang sekolah dasar. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu pertamanya itu kata-kata, huruf-huruf dari abjad A sampai Z. Nah, kita tuh harus tahu oleh karena itu pada pembelajaran kali ini anak-anak harus bisa lebih serius sehingga bisa meningkatkan kemampuan membaca. Nah, membaca bukan hanya melibatkan atau bukan hanya konteks untuk suatu sarana penulis yang dicetak melalui media cetak sehingga orang-orang bisa tahu apa yang dibaca, tetapi membaca juga harus mempunyai maksud atau makna, sehingga pembaca itu tidak hanya membaca yang sia-sia. Nah, oleh karena itu bacalah bacaan yang bisa menambah wawasan kita, bisa memberikan pengetahuan baru untuk kita, dan bisa menjadikan kita sebagai manusia ataupun kaum intelektual yang berguna dan bisa menembus pasar global dengan kegiatan membaca. Nah, ada berbagai cara membaca, seperti membaca cepat, membaca nyaring, membaca dalam hati. Nah, itu semua adalah jenis-jenis membaca yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada yang tahu tidak fungsi membaca itu apa? Ya, benar. Fungsi membaca itu yaitu untuk mendapatkan informasi dari suatu teks yang kita baca. Seperti kita mendapatkan kosakata baru, kata-kata baru yang belum kita ketahui sebelum kita membaca. Selain itu, kita juga bisa tahu dalam kegiatan membaca tersebut ada makna atau ada kata-kata yang mungkin menurut kita itu asing. Nah, dengan kegiatan membaca ini kita mendapatkan kata-kata yang belum kita ketahui itu, kemudian kita cari tahu melalui kamus, melalui media elektronik, seperti itu. Nah, itu kan bisa juga meningkatkan kemampuan kita dalam membaca dan mendapatkan informasi secara luas dan luas. Nah, ibu mau bertanya nih, jika ada seseorang anak yang belum bisa membaca, itu kan. Nah, menurut anak-anak ibu, bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan membaca tersebut? Nah, benar. Ya, kita harus selalu latihan ataupun berlatih setiap malam dengan mengeja kata-kata yang menurut kita belum bisa. Nah, dengan begitu kita bisa meningkatkan kemampuan membaca kita, ataupun kita bisa les ataupun meminta orang lain untuk mengajarkan kita dengan cara membaca. Nah, selain itu, cara yang untuk meningkatkan kemampuan membaca ini seperti kita
seperti kita melihat dulu misalnya di YouTube ataupun di sosial media yang lain dengan bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca melalui kata per kata. Nah, untuk itu semua peran orang tua dan guru sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan membaca anak, karena terutama pada jenjang sekolah dasar. Jenjang sekolah dasar ini merupakan tahap atau fondasi awal anak untuk mengenal huruf, mengenal angka, mengenal lambang bunyi, lambang bilangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, orang tua sangat penting untuk memotivasi anak untuk meningkatkan kemampuan membaca. Nah, yang kedua itu ada macam-macam strategi dalam membaca. Nah, yaitu strategi ini maksudnya itu yaitu untuk ilmu atau kiat kita dalam meningkatkan kemampuan membaca kita. Nah, strategi ini juga bisa diartikan sebagai cara yang akan kita tempuh untuk meningkatkan kemampuan membaca anak. Nah, ada beberapa cara atau strategi yang dapat meningkatkan faktor kemampuan membaca anak. Yang pertama itu strategi bawah atas. Nah, strategi bawah atas ini dimulai dari proses pemahaman teks isi dari tatanan bahasa yang rendah menuju tatanan bahasa yang tinggi. Nah, pada strategi ini biasanya dilakukan pada pembelajaran membaca tahap awal. Nah, karena dia itu memperkenalkan siswa terhadap gabung-gabungan huruf menjadi suku kata yang kompleks. Suku kata tersebut menjadi kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh siswa. Nah, membaca ini dimulai dengan mengidentifikasi huruf, kata, frasa, kalimat yang menuju ke tatanan bahasa yang tinggi. Akhirnya, sang anak bisa memahami isi dari teks bacaan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah strategi atas bawah. Nah, ini merupakan kebalikan dari strategi bawah atas, yaitu anak-anak di dalam proses membaca teks ini dari sebuah tatanan yang lebih tinggi ke tatanan lebih rendah. Nah, dalam hal ini biasanya dimulai dengan prediksi, kemudian mencari input atau mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, yang ketiga itu strategi campuran. Strategi campuran merupakan pemahaman teks menggunakan model bawah atas atau atas bawah yang digunakan secara bersamaan. Nah, seperti itu. Yang keempat itu ada strategi interaktif. Nah, model strategi interaktif ini merupakan suatu teks melalui proses interaktif secara langsung antara latar belakang pengetahuan membaca dan teks. Nah, yang kelima itu strategi KWL ataupun Know What to Know Learn It. Nah, strategi KWL ini dianya tuh memberikan pemahaman kepada siswa untuk memberikan tujuan peran aktif siswa sebelum ataupun sesudah membaca. Nah, strategi ini membantu siswa untuk memikirkan informasi apa yang akan mereka dapatkan, sekaligus mereka bisa bertanya kepada guru terhadap apa yang belum ia pahami. Nah, di sini siswa bisa menilai sendiri bagaimana cara dia untuk mendapatkan informasi. Yang keenam itu ada strategi kegiatan membaca langsung atau strategi membaca langsung atau DRA, Direct Reading Activities. Nah, strategi ini memaksudkan agar siswa mempunyai tujuan atau rancangan yang jelas dengan menghubungkan berbagai pengetahuan yang mereka dapat dengan pengetahuan baru yang mereka ketahui. Nah, pada strategi ini bertugas untuk membantu siswa dalam menggali atau membantu siswa untuk mencari informasi. Nah, yang ketujuh itu ada strategi membaca dan berpikir secara langsung atau DRTA, Direct Reading Thinking Activities. Nah, biasanya strategi ini yaitu melibatkan siswa dengan teks, kemudian
Siswa memprediksi informasi apa yang mereka dapat, kemudian membuktikan bahwa dalam kegiatan membaca siswa sudah bisa menerima informasi dari teks atau bacaan yang telah mereka dapatkan. Nah, yang ke-8 itu ada strategi SQ3R. Nah, SQ3R itu apa? Survey, question, read, recite, and review. Nah, tujuan penggunaan strategi ini yaitu untuk menentukan keberhasilan siswa dalam berkonsentrasi dalam membaca. Nah, biasanya dalam strategi ini melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat, melatih daya pemahaman, berkenalan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca siswa secara kritis dan efisien dan komparatif. Nah, yang ke-9 itu ada strategi membaca tanya jawab. Nah, apa sih strategi membaca tanya jawab itu? Strategi membaca tanya jawab ini merupakan strategi yang ditunjukkan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan membaca siswa dengan pemahaman komprehensif. Nah, maksudnya itu apa? Yaitu memahami alasan pengambilan kesimpulan dari isi teks, bacaan, dan peramalan lanjut yang berkenaan dengan isi bacaan yang telah mereka dapatkan. Nah, selanjutnya itu ada yang ke-10 itu ada strategi penghubung pertanyaan-pertanyaan atau QRR, yaitu question answer relationship. Nah, biasanya strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam memperoleh berbagai informasi yang mereka dapatkan dari sumber yang berkaitan dengan bidang ataupun pemahaman mereka terhadap bacaan. Nah, biasanya ini guru memanfaatkan pengetahuan siswa untuk melatih ataupun mendalami apa ataupun daftar pertanyaan apa yang ada ataupun yang terdapat dalam bacaan. Nah, yang ke-11 itu ada strategi pengelompokan pemetaan isi bacaan ataupun QMA ataupun group mapping activities. Nah, group mapping activities ini merupakan suatu strategi mengembangkan kemampuan siswa untuk menyusun bagan atau mengelompokkan serta meletakkan isi-isi bacaan. Misalnya bagan cerita memetakan isi bacaan secara umum. Nah, biasanya itu dia itu memetakan bagan-bagan ataupun mengelompokkan kata-kata khusus atau bacaan-bacaan yang terdapat dalam suatu proses pembacaan. Nah, yang ke-12 itu ada strategi PQ4R. Nah, yaitu preview, question, read, reflect, recite, dan review. Nah, strategi PQ4R ini merupakan salah satu strategi elaborasi ataupun perpaduan yang digunakan untuk siswa dalam mengingat bacaan yang dapat mereka ketahui dalam buku ataupun pembelajaran yang mereka dapatkan. Nah, yang ketiga itu strategi ada cara meningkatkan kemampuan membaca. Nah, membaca ini merupakan salah satu lingkup atau cakupan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, biasanya membaca itu bisa meningkatkan kepemahaman atau kemampuan kita dalam mendapatkan informasi yang didapatkan. Ada beberapa cara efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama itu mengoptimalkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Nah, biasanya itu kita ketika membaca kita harus mempusatkan otak kita agar dianya itu bisa kompleks, bisa menyaring informasi yang telah kita baca. Nah, yang kedua itu ada membaca secara beruntut ataupun terhadap bacaan. Nah, membaca ini biasanya kita dari mata kanan ke mata kiri sehingga dia menjadi beruntut. Nah, yang ketiga itu mengikuti baris kalimat dengan jari. Ya, sering nih kita lakuin.
Yaitu ketika sedang membaca, kita menggunakan jari kita untuk memfokuskan kepada bacaan yang akan kita baca. Nah, ini juga bisa merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan membaca kita. Nah, yang keempat itu, biasakan mata terlibat dalam rute membaca. Nah, membiasakan mata untuk terlibat dalam bacaan itu yaitu untuk mengawali. Pertama itu kita bisa membacanya dari kanan dulu, bisa dari kiri dulu. Nah, biasanya itu membaca dari kanan dulu, yaitu dia lebih kompleks dan dapat melatih mata kita untuk lebih cepat menerima ataupun melihat bacaan yang akan kita bacakan. Nah, yang kelima itu sangat penting nih, cara kita untuk meningkatkan kemampuan membaca yaitu dengan penglihatan yang cukup dan terang. Nah, apabila penglihatan kita terang ataupun cahaya lampu kita itu terang, bisa meningkatkan kemampuan membaca. Karena kalau dalam suasana membaca yang gelap, itu bisa meredupkan pandangan kita terhadap bacaan tersebut. Dengan pencahayaan yang bagus bisa memudahkan kita untuk membaca, dan kita bisa mengetahui kata-kata yang terdapat dalam bacaan tersebut secara jelas dan benar. Nah, sekian pada materi hari ini. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya mengenai materi strategi meningkatkan kemampuan membaca? Ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu harap anak-anak Ibu sudah paham terhadap materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, sekian materi pembelajaran tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak bisa meningkatkan kemampuan membaca anak-anak agar anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi dari luar melalui teks bacaan yang anak-anak baca. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.